Udah katanya? Depan terus. Biasa depan Pak, di depan Pak, depan. Sama ya Pak. Hari mana? Tangis pecah di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026. Franka Makarim, istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, tampak menitikan air mata ketika majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada suaminya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Franka yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan terlihat beberapa kali menundukkan kepala. Sesaat setelah ketua majelis hakim membacakan amar putusan, ia tak lagi mampu menyembunyikan emosinya. Tangisnya pecah ketika Nadiem bersiap meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan petugas. Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan pada periode 2019 hingga 2022. Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain pidana penjara, majelis juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Hakim juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Nilai tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kerugian negara yang harus dipulihkan dalam perkara tersebut. Dalam keputusannya, majelis hakim menolak seluruh dalil pembelaan yang dijatuhkan terdakwa maupun tim penasihat hukum. Hakim berpendapat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan telah cukup membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan laptop Chromebook yang dibiayai anggaran negara. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta majelis menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Nadiem. Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang dijalankan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Program itu semula ditujukan untuk memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi di sekolah-sekolah. Namun dalam prosesnya diduga terjadi penyimpangan dalam penentuan spesifikasi, pengadaan hingga penggunaan anggaran. Usai persidangan, Nadiem meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan aparat. Sementara Franka terlihat didampingi keluarga dan tim kuasa hukum. Hingga persidangan berakhir, pihak Nadiem belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai keputusan tersebut maupun sikap mereka apakah akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding. Kualifikasi turut serta dan tidak masuk akal apabila penetap kebijakan yang menjadi induk 10 tahun dan sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Pertemuan terdakwa Nadiem dengan Google bisa menjadi indikasi awal proses pembelaan apabila dapat dibuktikan dengan pembuktian lainnya seperti adanya pertemuan lanjutan yang terselubung dia korespondensi jahat akan terdakwa. Jangan lupa subscribe ya.